Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Emiliawati dengan NIM 2207016099. Di sini saya akan menjelaskan tentang feminisme dan gerakan sosial serta gelombang feminisme dalam sosial. Menurut William Otway 2008, feminisme ini didefinisikan sebagai advokasi atau dukungan terhadap kesetaraan wanita dan pria, diiringi dengan komitmen untuk meningkatkan posisi wanita dalam masyarakat. Nah, istilah ini tuh mengasumsikan adanya kondisi yang tidak sederajat antara pria dan wanita, baik itu dalam bentuk dominasi pria atau patriarki, ketimpangan gender, atau efek sosial dari perbedaan jenis kelamin. Secara historis, akar gerakan feminisme ini sebagai gerakan yang memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Nah, pertama kali itu muncul pada abad ke-19 pada era Victoria. Nah, teori feminisme ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami penyebab ketertindasan perempuan dengan tujuan untuk membalikkan tatanan sosial yang didominasi oleh laki-laki. Van Fusion menyatakan bahwa gelombang pertama gerakan feminisme ini muncul pada abad ke-19 ketika kaum perempuan menuntut persamaan hak dengan laki-laki serta persoalan berbagai penindasan yang menimpa kaum perempuan, dan terwujud dengan pengakuan atas hak perempuan sebagai warga negara seperti hak sipil, ekonomi, dan sosial, serta berbagai hak formal yang diakui oleh hukum. Nah, hak-hak tersebut ini antara lain hak untuk ikut dalam pemilu, hak kepemilikan, dan hak hukum lainnya. Aliran feminisme awal ini dimulai pada tahun 1792 sampai 1960 yang bermula dari tulisan seorang filsuf dan feminis abad 18 bernama Mary Wollstonecraft dalam karyanya yang berjudul A Vindication of the Rights of Women, yang merupakan karya pertama yang secara terang-terangan memihak kepada perempuan-perempuan kelas menengah, khususnya para ibu-ibu sebagai kelas yang paling berpengaruh di masyarakat. Mary ini menekankan perlunya perempuan berpikir rasional hingga nalar perempuan ini menjadi terdidik. Mary menginspirasi gerakan dan perjuangan perempuan hingga berlanjut pada abad ke-20, di mana kaum diperlakukan sebagai warga negara kelas 2 dalam masyarakat yang didominasi oleh pria. Nah, tujuan utamanya itu untuk mendapatkan hak yang setara bagi perempuan dan untuk mengamankan hak suara. Nah, Mary ini dalam bukunya tersebut dia menuliskan bahwa perempuan secara alami itu tidak lebih rendah dari laki-laki, tapi terlihat seperti itu hanya karena mereka itu tidak memperoleh banyak pendidikan. Nah, ia mengusung supaya laki-laki dan perempuan ini dianggap setara dalam setiap dimensi kehidupan, terutama dalam hal-hal sosial politik. Dicker berpendapat bahwa era ini sangat penting dalam sejarah yang membuat perubahan sosial yang signifikan dan menciptakan lantai yang lebih luas untuk kesetaraan bagi perempuan di segala bidang, seperti hak kewarganegaraan dan hak suara, hak pendidikan, hak untuk memilih properti, dan lain-lain. Nah, selain itu juga pada gelombang ini berfokus pada pencapaian hak-hak politik dan hak hukum, juga mendukung persamaan hak milik dan posisi yang bermartabat di rumah tangga, serta menekankan hak-hak ekonomi, seksual, dan reproduksi. Namun, gerakan feminisme gelombang pertama ini itu belum mampu mengeluarkan perempuan dari keuntungan ideologi besar patriarki yang masih menetap kuat. Kesederajatan yang ada masih bersifat formalitas belaka, sehingga kemudian muncul gerakan feminisme gelombang kedua pada tahun 1960-an. Selanjutnya yaitu feminisme gelombang kedua, di mana feminisme gelombang kedua ini dimulai pada tahun 1960-an dan berakhir setelah periode 3 dekade pada tahun 1990-an. Feminisme gelombang kedua ini lebih merupakan gerakan pembebasan perempuan atau biasa dikenal dengan istilah woman liberation. Gerakan ini adalah gerakan kolektif yang revolusioner yang memiliki 4 tujuan, yaitu kesetaraan gaji, kesetaraan pendidikan, kesetaraan kerja, dan 24 jam perawatan anak serta konsepsi, serta aborsi gratis sesuai dengan tuntutan. Bisa dikatakan juga inilah masa yang muncul sebagai reaksi kaum perempuan atas ketidakpuasan terhadap berbagai praktik diskriminasi. Terlebih diketahui bahwa secara hukum dan politik hal ini tuh sebenarnya telah dicapai oleh feminisme gelombang pertama.
tetapi dalam praktiknya ini tidak terrealisasikan secara maksimal. Gerakan feminisme pada gelombang kedua ini dimulai dengan terbitnya buku The Feministics yang ditulis oleh Betty Friedan pada tahun 1963 di Amerika Serikat. Nah, Betty Friedan ini membentuk organisasi wanita bernama National Organization for Women atau biasa disingkat dengan NOW. Nah, pada tahun 1966. Tulisannya ini kemudian merambat ke segala bidang kehidupan. Dalam bidang perundangan, tulisan Betty Friedan ini berhasil mendorong dikeluarkannya Equal Pay Right, sehingga kaum perempuan ini bisa menikmati kondisi kerja yang lebih baik dan memperoleh gaji yang sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Dan Equal Right Age, di mana kaum perempuan ini mempunyai hak pilih secara penuh dalam segala bidang. The Black Movement menjadi inspirasi terbesar bagi women liberation, di mana perempuan ini dikecewakan oleh gerakan seksisme serta kedudukan perempuan. Kaum lesbian pada tahun 1970-an menjadi salah satu juga yang diperjuangkan dalam gelombang ini. Menurut Volk dan Goldberg, feminisme gelombang ketiga ini sering disebut dengan post-feminisme. Nah, aliran ini dimulai pada tahun 1980 sampai dengan sekarang. Aliran post-feminisme ini begitu populer dan banyak dijadikan rujukan oleh feminisme modern. Meskipun demikian, banyak tokoh feminisme ini yang menganggap bahwa feminisme gelombang ketiga ini berbeda dengan post-feminisme. Nah, hal ini disebabkan oleh post-feminisme ini merupakan gerakan yang menolak gagasan feminisme gelombang kedua. Gamble menyerukan penggunaan istilah feminisme gelombang ketiga dan menolak penggunaan istilah post-feminisme karena implikasi negatif yang melekat pada makna post-feminisme. Post-feminisme ini sering dikaitkan dengan kepentingan tanpa aktivitas maupun agenda feminis yang jelas, sedangkan feminisme gelombang ketiga ini mendefinisikan diri sebagai feminisme yang lahir dan berkembang di dalam bilik akademik, bersifat kritis dan lebih sistematik. Nah, feminisme gelombang ketiga ini merupakan perkembangan feminisme yang mengkontradiksi atau pencarian alternatif lain dan mengevaluasi kembali feminisme sebelum untuk memfasilitasi perempuan-perempuan pasca tahun 1970-an agar terus berkembang dan bergerak bebas. Selanjutnya adalah aliran-aliran feminisme. Yang pertama ada feminisme liberal, di mana menurut Valentina dan Ellen bahwa feminisme liberal ini didasarkan pada prinsip-prinsip liberalisme, yaitu bahwa semua orang, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan rasionalitasnya diciptakan dengan hak-hak yang sama dan setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya. Nah, perhatian utamanya adalah pentingnya kebebasan individu dan keyakinan bahwa individu mempunyai hak-hak tetap yang harus dilindungi. Feminisme liberal beranggapan bahwa sistem patriarki dapat dihancurkan dengan cara mengubah sikap masing-masing individu, terutama sikap kaum perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki. Nah, perempuan ini harus sadar dan menuntut hak-haknya. Nah, tujuan tersebut ini dapat tercapai dengan melalui dua cara, yaitu pertama, dengan melakukan pendekatan psikologis, dengan membangkitkan kesadaran individu, yaitu melakukan diskusi-diskusi yang membicarakan pengalaman-pengalaman perempuan yang dikuasai laki-laki. Lalu yang kedua ini dengan menuntut pembaruan hukum yang tidak menguntungkan perempuan dan mengubah hukum menjadi peraturan-peraturan baru yang memperlakukan perempuan ini setara dengan laki-laki. Surfaki menyatakan bahwa feminisme liberal ini melihat bahwa ketertindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan ini adalah karena kurangnya kesempatan dan pendidikan mereka baik secara individu maupun secara kelompok. Nah, hal ini berakibat pada ketidakmampuan kaum perempuan ini untuk bersaing dengan laki-laki. Yang kedua adalah feminisme radikal, di mana menurut Kurniasi dari sudut pandang feminisme radikal, penindasan perempuan ini yang paling luas dan sistem sosialis patriarki, yaitu rasisme, eksploitasi fisik, heteroseksual, dan pemikiran kelas. Menurut Ahmad Taufik, gerakan feminisme radikal merupakan gerakan perempuan yang berjuang di dalam realita seksual dan kurang pada realitas-realitas lainnya. Nah, menurut mereka, penguatan fisik perempuan oleh laki-laki seperti hubungan seksual adalah bentuk dari penindasan terhadap kaum perempuan. Nah, patriarki ini adalah dasar dari ideologi penindasan yang merupakan sistem hierarki seksual di mana laki-laki mempunyai kekuasaan superior dan privilege ekonomi.
Menurut Abdullah, terdapat beberapa aspek yang menjadi akar dalam penindasan laki-laki terhadap perempuan. Yang pertama yaitu sistem patriarki yang berlaku universal, di mana laki-laki ini dijadikan sebagai pemimpin. Nah, lalu penyebab keduanya itu yaitu kondisi biologis, di mana perempuan itu sendiri yang membuat kaum feminisme menjadi lemah dari laki-laki seperti kayak haid dan melahirkan. Selanjutnya yaitu ada feminisme marxis dan sosialis, di mana menurut Mansur Faki, feminisme marxis ini berpandangan bahwa penindasan perempuan terjadi karena eksploitasi kelas dan relasi produksi. Nah, isu-isu perempuan selalu diletakkan sebagai kritik terhadap kapitalisme. Dalam kapitalisme, penindasan perempuan ini diperlukan karena menguntungkan. Nah, merumahkan perempuan misalnya sangat menguntungkan laki-laki karena mereka bisa bekerja lebih produktif. Yunahar Ilya mengungkapkan bahwa ketertinggalan yang dialami oleh perempuan ini bukan disebabkan oleh tindakan individu secara sengaja, tetapi akibat dari struktur sosial, politik, dan ekonomi yang erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Nah, menurut mereka tidak mungkin perempuan dapat memperoleh kesempatan yang sama seperti laki-laki jika mereka ini masih tetap hidup dalam masyarakat yang berkelas. Dengan ini, feminisme Marxis beranggapan bahwa penyebab penindasan perempuan bersifat struktural, maka memutuskan hubungan dengan sistem kapitalisme adalah solusi untuk menghilangkan penindasan tersebut. Akan tetapi, rencana penetapan cuti tersebut juga menimbulkan kekhawatiran yang kemudian melahirkan asumsi-asumsi yang menganggap bahwa akan menjadi masalah bagi perempuan pekerja dan perempuan pencari kerja. Nah, alasan yang signifikannya itu ialah dikhawatirkan beberapa perusahaan ini tidak akan merekrut perempuan yang sudah menikah dan lebih memilih perempuan yang dengan status belum menikah. Nah, menurut Herin Puspitawati, feminisme sosial muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Nah, kritik kapitalisme ini harus disertai dengan kritik dominasi atas perempuan. Feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender untuk memahami penindasan perempuan. Feminisme Marxis menganggap bahwa kapitalisme merupakan sumber penindasan perempuan, tapi juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap bahwa patriarki lah yang menjadi sumber penindasan. Kapitalisme dan patriarki ini adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Feminisme sosialis mencoba menggabungkan pandangan feminisme Marxis, feminisme radikal, dan feminisme psikoanalisis. Nah, bagi mereka, anggapan bahwa meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi seperti yang dikatakan feminisme Marxis adalah tidak selalu tepat. Bagi mereka, ideologi patriarki adalah terpisah dan berbeda dari model dan produksi ekonomi. Nah, tidak jarang juga keterlibatan perempuan ini justru menjerumuskan mereka menjadi budak. Namun demikian, yang terjadi adalah keterjalinan antara patriarki dan kapitalisme. Nah, kapitalisme ini menjalin kekuatan dengan patriarki untuk mendominasi buruh perempuan dan seksualitas melalui penguatan dan pengembangan ideologi yang merasionalisasikan penindasan perempuan. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa kritik terhadap kapitalisme mesti disertai dengan kritik terhadap dominasi atas perempuan. Menurut Rian Nugroho, yang menarik dari pemikiran feminisme postmodern adalah adanya pengakuan bahwa perempuan dan laki-laki ini berbeda, dan sebenarnya perempuan ini tidak menginginkan hak untuk menjadi sama dengan laki-laki, karena yang diinginkan sebenarnya itu adalah hak untuk bebas mengonstruksikan diri sendiri yang dimiliki laki-laki. Feminisme aliran ini tuh memiliki fokus tinggi dalam menggaungkan pluralisme dan mendekonstruksi teks terkait relasi perempuan dan laki-laki di tengah masyarakat. Nah, pandangan dasarnya itu masih sama, yaitu kondisi awal perempuan adalah termarginalkan. Hanya saja mereka ini menitik beratkan perhatian bahwa marginalisasi itu dibentuk secara struktural melalui narasi besar budaya yang dibangun oleh bahasa laki-laki. Jadi perempuan termarginalkan bukan semata-mata ini karena inferioritas akibat kondisi tubuh mereka, akan tetapi memang ada struktur teks yang menentukan cara bicara, cara berpikir yang sangat laki-laki. Nah, mereka ini memandang pengaruh laki-laki dan patriarki ini sedemikian besarnya sehingga nampak berlebihan dan merespon teks dan sedikit perhatiannya terhadap realitas secara praksis.
seolah-olah perempuan ini nihil kontribusi dalam pembangunan kebudayaan dan karena harus merekonstruksi bahasanya sendiri hingga identitas seksualnya. Menurut Tong, pemikiran feminisme multikultural ini berhubungan dengan pemikiran multikultur, yaitu suatu ideologi yang mendukung keberagaman. Menurut Arifia, feminisme multikultural ini mempermasalahkan ide bahwa ketertindasan perempuan itu satu definisi. Artinya hanya dilihat bahwa ketertindasan terhadap perempuan ini terjadi dalam masyarakat patriarki. Nah, pada hal itu menurut feminisme multikultural, ketertindasan perempuan ini berkaitan dengan ras, kelas, preferensi seksual, umur, agama, pendidikan, kesempatan kerja, dan sebagainya. Nah, perbedaan ras, kelas, umur, agama, dan kesempatan kerja di antara perempuan dapat menjadi pemicu utama timbulnya konflik yang berkepanjangan. Nah, feminisme multikultural ini melihat prinsip perbedaan dan menekankan pentingnya penghargaan pada setiap kelompok yang mempunyai kultur yang berbeda. Para ahli dari feminisme multikultural seperti Elizabeth Spellman melihat pada perbedaan pengalaman penindasan yang dirasakan setiap perempuan secara berbeda. Penindasan terhadap perempuan menurut feminisme multikultural pada akhirnya baru dilihat secara keseluruhan dalam arti adanya sistem keterkaitan antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya. Nah, hal ini itu dikarenakan bahwa penindasan perempuan ini akan berkaitan dengan peranan rasisme, seksisme, klasisme, dan antisistas. Menurut Yusra, feminisme global ini merupakan feminisme yang berfokus pada hasil overseas dan praktek kebijakan serta praktek nasionalis atau kolonial seperti pemerintahan besar dan bisnis besar yang membedakan menjadi dua dunia. Nah, dunia pertama itu hanya akan tertarik pada isu-isu seksual atau pada usaha untuk meyakinkan bahwa diskriminasi gender ini adalah bentuk presi terburuk yang dapat dialami oleh perempuan pada dunianya. Sedangkan pada dunia kedua ini lebih menekankan bahwa mereka ini lebih tertarik kepada isu-isu politik dan ekonomi ketimbang isu seksual. Yusra memaparkan terdapat komponen dalam gerakan feminisme global yang dibagi ke dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama itu jejaring nasional atau organisasi payung, yang kedua organisasi perempuan independen atau yang termasuk dalam NGO perempuan, yang ketiga itu organisasi internal seperti kelompok wanita dalam serikat buruh, sayap perempuan dalam partai politik, dan aktor-aktor individu atau kelompok pakar atau ahli. Yang keempat ini ada kelompok akar rumput. Yang selanjutnya itu ada Amin Saidu. Amin Saidu itu menjelaskan bahwa agenda feminisme global ini adalah melakukan penolakan terhadap kebijakan negara-negara tertentu yang akan mengakibatkan termarginalkannya perempuan di negara yang bersangkutan atau bahkan di negara lain. Apabila kita berbicara tentang ekofeminisme, maka kita berbicara tentang adanya ketidakadilan dalam masyarakat terhadap perempuan. Nah, ketidakadilan terhadap perempuan dalam lingkungan ini dimulai pertama-tama dari pengertian adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap non-manusia atau alam. Nah, karena perempuan selalu dihubungkan dengan alam, maka secara konseptual, simbolik, dan linguistik ada keterkaitan antara isu feminisme dan ekologis. Nah, menurut seorang feminisme, Karen Z. Warren mengatakan bahwa keterkaitan tersebut itu tidak mengherankan, mengingat bahwa masyarakat kita ini dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai kerangka kerja patriarki, di mana ada justifikasi hubungan dominasi dan subordinasi. Menurutnya, kerangka kerja tersebut berjalan sebagai berikut. Yang pertama itu ada cara berpikir dengan nilai hierarkis, misalnya atas bawah, cara berpikir yang menempatkan nilai, prestis, status sebagai yang atas dan yang lain di bawah. Nah, yang kedua itu nilai dualisme, misalnya bersikap oposisional, bukan saling melengkapi, eksklusif bukan inklusif, status dan prestise menjadi dasar dualisme ini. Nah, dualisme yang memberikan nilai pada akal, rasio, laki-laki, dan bukan pada tubuh, emosi, dan perempuan. Yang ketiga ini penekanan pada logika dan dominasi, misalnya struktur argumentasi yang membenarkan subordinasi. Untuk mengontrol
mengontrol dan menentukan jalan kehidupannya sendiri. Nah, reaksi ini diwujudkan oleh kaum perempuan dalam berbagai bentuk gerakan sosial seperti aksi sosial maupun dalam bentuk tulisan-tulisan. Perjuangan perempuan tersebut dalam menuntut persamaan hak sudah terjawab dan membuahkan hasil yang memuaskan. Namun, bukan berarti antara perempuan dan laki-laki ini sudah setara. Hal ini dapat dilihat pada masih banyaknya ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan. Konsep feminisme dapat dikatakan sebagai bentuk perubahan sosial dan bentuk perlawanan sosial. Gerakan feminisme ini hadir untuk mendobrak sistem sosial di mana laki-laki ini memiliki derajat yang lebih tinggi daripada perempuan, serta laki-laki memiliki kekuasaan penuh atau mendominasi terhadap perempuan, sehingga gerakan feminisme ini bertujuan untuk membuat perubahan akan ketidakadilan sistem sosial bahwa laki-laki dan perempuan sejatinya memiliki hak yang sama. Maka dari itu, sesungguhnya inti perjuangan gerakan feminisme ini adalah equality atau kesetaraan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.